Jadi ini sangat berdampak, implikasinya sangat luas dan ini ditunggu oleh pengacara manapun. Jadi sangat berdampak sekali. Kenapa? Karena jangan lupa, hampir tidak ada lubang yang kosong di dalam gugatan kami. Gugatan itu mungkin sepenuhnya ditolak. Kalau tidak diterima nggak mungkin. Ditolak itu mungkin karena mungkin ya yang terburuk kita tidak pernah bisa memperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Ya, begini, tentu pemirsa pengen tahu siapa yang digugat, Yes. siapa penggugat, dan apa petitumnya atau permintaannya. Nah, Oke, silakan, Terkait Pak. ijazah Jokowi. Oke, ini saya jawab. jelas tuh. Ya, biar dia jadi inilah kelebihannya kalau saya podcast sama RH itu banyak yang berkomentar, banyak yang mengikuti, bertanya ya karena memang kebetulan matching, kami berdua ini matching ya. Ini saya kasih tahu dulu, ini saya bocorin ya. Keduanya ini dulu mantan wartawan. Jadi beliau wartawan, saya juga wartawan. Kalau dulu berarti wartawan, bukan mantan wartawan. Ya dulu wartawan, iya dulu wartawan, sekarang mantan. Ya dulu wartawan, beliau wartawan, saya wartawan juga ya. Nah, saya ingin terangkan siapa penggugatnya supaya berbeda dengan yang lain. Dan tadi mengatakan negara dalam hal ini Rektor UGM, Wakil Rektor UGM sebagai institusi dan kepolisian sebagai institusi negara supaya bersikap dan berbuat supaya jangan memakan korban begitu banyak ya. Apa yang kita lakukan? Maka kita mendasarkan pemberi kuasanya atau prinsipalnya adalah dua alumni UGM. Siapa? Yang satu bernama Top Taufan Hakim. Dia alumni 2002 Fakultas Ekonomi Manajemen ya. Kemudian yang kedua Bangun Sutoto ya. Bangun Sutoto ini alumni 2017 ya. Ya dia dia dari Fakultas Ilmu Politik ya, dari Fakultas Ilmu Politik ya. Jadi dari keduanya ini, satu kalau nanti dipertanyakan loh, you siapa? Kan punya legal standing. Itu pertama. Yang kedua, dia warga negara Indonesia, dan yang ketiga dia membayar pajak karena itu dia memiliki alasan supaya isu ini tidak liar dan tidak memakan korban, negara harus bertanggung jawab. Lalu siapa yang digugat? Yang digugat tentu saja Rektor Universitas Gadjah Mada. Kenapa rektor? Rektor selalu dengan narasi, kata-kata ini saya ulang lagi, dengan narasi, tidak pernah dengan bukti, mengatakan awalnya meyakini. Kalau meyakini itu kan berarti dia tidak pernah melihat langsung, meyakini bahwa ijazahnya Jokowi asli dan tidak pernah diperlihatkan hingga hari ini ya. Dia selalu mengatakan, bahkan yang terakhir mengatakan kita mengakui ijazah Jokowi asli. Kita kan tidak bicara akui atau tidak akui, tapi kita bicara apakah ijazah itu benar asli atau tidak asli. Lalu Wakil Rektor 2 itu selalu menyebutkan proses pendidikannya seperti ini. Dia ikut KKN di Desa Wonosegoro, dia ikut menyusun skripsi, pembimbingnya ini dan sebagainya, walaupun itu sudah ditolak oleh mereka yang disebut pembimbing dalam hal ini Pak Kasmujo. Nah, itu alasannya. Yang ketiga, kenapa kita memasukkan kepolisian? Karena kepolisian kan menyimpan ijazah dan kemarin ditunjukkan. Kepolisian Republik Indonesia ya? Ya, Kepolisian Republik Indonesia itu menyimpan ijazah. Artinya begini, tadi juga ada di wartawan ditanya ketika di pengadilan, lalu bagaimana kalau ijazahnya itu tahan sebagai barang bukti? Justru gampang, polisi itu kan satu, mau polisi Surakarta, polisi Semarang, polisi Jakarta, polisi Banten, polisinya satu, kan mudah itu ditunjukkan. Nah, terakhir Universitas Gadjah Mada sebagai institusi juga kita masukkan sebagai turut tergugat. Kenapa? Biar dia berbuat ya, biar dia berbuat, jangan seenaknya. Dan Pak Jokowi sebagai tergugat utama tentu saja
berkewajiban kalau di depan wartawan Kompas secara eksklusif mengatakan saya akan tunjukkan di depan sidang, di depan wartawan yang lain lebih kurang 12 wartawan juga mengatakan begitu ya. Tentunya itu kalau beliau ini seorang presiden yang bertanggung jawab, seorang pejabat negara bertanggung jawab, dia akan gentleman datang ke pengadilan dan membawa ijazah, selesai. Kalau tidak ya seperti yang banyak dikatakan, berarti kalau dia memiliki asli berarti dia ingin menghukum warga negaranya. Kalau dia tidak memiliki jasa asli mengaku-ngaku ya mestinya Pak Jokowi yang harus diproses, bukan seperti yang terjadi Ibu Wakil Gubernur ya. Ibu Wakil Gubernur di mana itu, Bengkulu ya? Bukan, Babel di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu sudah ditetapkan tersangka dan pasalnya berlapis-lapis. Kenapa ada disparitas pidana? Saya kembalikan, nanti saya diprotes. Ini jadi saya sebagai hostnya diem aja. Nah, Bang Refli biasanya begitu. Nah, ini saya kembalikan lagi aja tanya jawabnya. Jadi mungkin nanti Fadli tambahkan ya. Jadi penggugatnya adalah dua alumni UGM ya. Top-topan sama Bangun Sutoto. Betul. Kemudian tergugatnya adalah Rektor UGM. Jokowi dulu. Oh, Jokowi. Rektor UGM. Wakil Rektor 2. Kemudian kepolisian. Turut yang kelimanya, turut tergugatnya adalah institusi perguruan tinggi UGM. Oke, sebagai institusi. Ya. Pertanyaannya petitumnya apa tadi? Oh, lupa, belum terjawab nih petitumnya. Nih enaknya kalau yang tanya mantan wartawan ya. Mantan wartawan atau pernah jadi wartawan? Cerdas dia, tajam. Itu tajam. Saya susah. Biasanya nggak jarang bertanya begini. Betul ya, bahwa tuntutannya negara dalam hal ini Pak Jokowi selaku pejabat dan antara kepolisian yang menyita ijazah UGM dan wakil rektor 2 itu menunjukkan ijazah di depan sidang biar polemik selesai, biar tidak ada orang di penjara. Aneh ya kalau orang di penjara hanya karena tanya ijazah, sementara ijazah yang aslinya tidak pernah ditunjukkan, tiba-tiba orang yang bertanya dan memuat ulang itu dijadikan tersangka. Itu sangat aneh dan semua orang ahli hukum pidana, hukum tata negara, ya, terus hukum karma, semua pasti bertanya itu. Tidak pernah terjadi seperti itu. Oke, jadi secara spesifik adalah mereka tanggung renteng untuk menunjukkan ijazah. Pokoknya ijazahnya ditunjukkan. Pertanyaannya Pak Taufik, pada tanggal 15 Desember ini buat Fadli ya. Oke. Pada tanggal 15 Desember 2025, hari Senin yang lalu, kita kan lawyer mengikuti gelar perkara khusus. Pak Taufik karena halangan tertentu yang jauh tidak ikut, tapi saya sama Fadli ikut, ya. Itu sudah ditunjukkan ijazahnya. Nah, lalu mungkin pancingan buat Fadli. Jadi ngapain lagi? Ya gitu. Silakan Fadli. Yang juga hadir dalam gelar perkara khusus tersebut. Kalau yang ini Fadli nggak pakai zon ya? Nggak pakai ya. Dan juga tidak zong. Tidak zong. Fadli sungguhan ini. Ya makanya kalau kita kaitkan persidangan CLS ini di PN Surakarta, ketika para penggugat meminta para tergugat menghadirkan ijazah, tentu kan jawabannya sederhana. Ijazah itu sedang dalam penyitaan Polda Metro Jaya, kan begitu. Nah, kemudian kalau dibalikan kepada RRT tersangka dalam perkara ini, Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan, sudah diperlihatkan ijazah sebagai barang bukti kepada para tersangka. Nah, makanya kan kemudian kita apa sih putusan yang mungkin gitu, yang mungkin bakal lahir dari proses persidangan CLS ini seperti itu. Kalau misalnya penggugat itu dikabulkan, apa sih putusannya yang bisa berdampak pada ijazah Jokowi ini gitu. Langsung aku jawab ini ya. Nah, jadi kalau pertanyaan itu disampaikan ke saya, sebentar. Kalau saya terjadi microslip, saya mohon maaf karena memang baru datang dari Jakarta jam 2 dini hari, jalan dari Jakarta.
langsung ke PN Surakarta. Surakarta dan sampai sekarang belum menyentuh Ya. bantal dan kasur. Iya. Tapi sudah menyentuh 20 tusuk daging Nah, kambing. daging kambing Pak Manto. Pak Manto. Pak Manto. Iya. Ditambah yang diicip-icip itu apa? Sumsum. Sumsum. Sum-sum, ya. Cukup bikin ngantuk. Silakan. jadi begini, aku mau jawab yang ditanyakan oleh Fadli, ya. Jadi sangat berdampak sekali. Kenapa? Karena jangan lupa, hampir tidak ada lubang yang kosong di dalam gugatan kami. Tadi disebutkan polisi sudah masuk pihak. Iya, polisi masuk pihak sebagai tergugat empat, tergugat satu adalah Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo, betul, tergugat dua adalah Rektor Universitas Gadjah Mada, tergugat tiga adalah Wakil Rektor dua, dan tergugat empatnya adalah kepolisian. Jadi kalau kita bicara polisi kan sama aja kan, mau polisi dimanapun orang namanya, misalkan Polsek, Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi sektor, kan begitu kepolisian sektor. Nah artinya Kecuali kalau direformasi ya. direformasi, tapi kayaknya susah itu Bang Refli ya. Kalau kita lihat bagaimana ada peraturan polisi nomor 10 ya yang sudah bisa mengeliminir pekerjaan Komite Reformasi Kepolisian. Oke lah, kita kembali lagi. Jadi ini sangat berdampak, implikasinya sangat luas dan ini ditunggu oleh pengacara manapun karena tanggal 26 yang akan datang itu akan datang yang namanya Subhan Palal akan namanya sebenarnya Subhan Palar. Oh, Palar. Waktu kecil dia tuh nggak bisa ngomong R. Palal. Oh iya. Makanya kok lucu Subhan Palal. Ya. Kemudian yang ketiga akan datang penggugat yang lain siapa? Insinyur Komardin Didin SH MM. Dia yang menggugat di Sleman. Nah, jadi ini implikasi yang sangat luas karenanya kami minta doa dan dukungannya datang ke pengadilan ya. RRT datang juga. Iya, makanya dan ini kalian yang tidak tahu ya. Dia itu sahabat saya, tapi tidak saya perbolehkan masuk ruang sidang. Yang saya perbolehkan itu Pak Amin Rais. Bahkan Rismon pun tidak saya izinkan masuk ke ruang sidang. Itulah seorang yang profesional karena apa? Nanti akan ditolak kalau mereka ini jadi saksi atau jadi ahli. Jadi tokoh-tokoh itu yang masuk ke ruang sidang hanya Prof. Amin Rais, selebihnya nguping, mungkin nguping saja juga enggak ya kayaknya. Tadi di ruang tunggu kok, ruang tertutup. Kita ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol. Jadi ini sesungguhnya sangat indah ya. Ketika orang dituduh menggunakan, bukan dituduh, ketika orang ditanyakan keabsahannya mengaku UGM, pengadilan tempat yang terhormat karena yang datang juga orang-orang terhormat. Begitu Fadli. Iya. Tadi memang menarik ya. Tokoh sekelas Pak Amin Rais hadir di persidangan kita hari ini. Dalam kapasitas apa itu, Pak Taufik? Pak Amin itu harus tahu, Pak Amin itu sama dengan Bang Refli, sama dengan para penggugat. Mereka itu alumni Universitas Gadjah Mada. Iya, Prof. Amin itu guru besar UGM, ahli politik Timur Tengah pada saat itu ketika beliau masih menjadi dosen aktif. Nah, beliau berkepentingan jangan lupa karena beliau itu aslinya kelahiran Solo. Jadi Prof. Amin Rais itu kelahiran Solo, putra Solo. Makanya wajar dia datang dan tadi juga beliau mengatakan diri di samping kami, Mas Taufik, saya tidak akan memberikan keterangan atau saksi apapun, saya hanya memberikan doa. Luar biasa kan ini doa. Ya. Bukan sebagai saksi ya? Bukan, tidak berkedudukan sebagai apapun kecuali sebagai orang tua yang menghadiri persidangan dan mendoakan supaya di persidangan ini Pak Jokowi juga hadir secara terhormat. Oke. Iya. Oke, ada lagi Fadli soal PN ini? Ya, berapa persen optimisme penggugat yang dikabulkan oleh majelis hakim? Saya optimisme saya di atas 60%. Cuma 20%? Di atas 60%. Karena ditolaknya eksepsi oleh eksepsinya Tergugat, Pak Joko Widodo, eksepsi Rektor UGM, eksepsi Wakil Rektor 2, eksepsi kepolisian, itu menandakan bahwa hakim ini berwenang. Kalau hakim berwenang, pengadilannya berwenang dan tentu juga bisa memutus begitu. Tapi tentu ada pertanyaan independensi ya. Kemarin di suatu tempat saya mengatakan, apakah Anda meragukan independensi? Saya balik tuh yang nanyanya. Are you sure? Siapa? What is the name?
Kompas lah TV. Oh, iya, Kompas TV. Jadi I sure kalau Ya. sudah independen, kalau saya mengatakan bahwa pengadilan tidak independen, kemudian tidak penyidik ya tidak independen, kemudian saya mengatakan juga unequal treatment, Ya. memperlakukan Ya. para pihak itu tidak equal, Tidak equal. kemudian unprofessional tidak Profesional, profesional, ya. unproporsional tidak Tidak profesional. Apakah saya salah mengatakan demikian? Karena itulah yang kita alami kan Ya. dalam hal misalnya pembuktian ijazah ini yang kita hanya diperlihatkan pada saat trial yes. injury time dan tidak boleh diraba. Ya. Bagaimana kita membuktikan sesuatu dokumen hanya dari katanya ya, Ya. kata labkrim ya atau lapor Ya. Mabes Polri ini sudah diuji dan identik ya kan Ya. asli dan lain sebagainya. Padahal persoalan kita adalah level of integrity-nya, level of trust-nya Yes. belum tentu kita percaya. Betul. Ya. Nah, karena itulah kemudian saya kok Gitu mikir ya. Gimana? apa iya Pengadilan Negeri Surakarta ini berani? Heeh. Karena hebat sih memang berani menolak eksepsi. Iya. Karena subhan palal tadi ditolak. Ditolak. Yang terbaru ya itu ya. Baru dinyatakan tidak dapat diterima. Diterima, kan? ya. Seperti eksepsi pihak lawan Diterima, dikabulkan. Kemudian di PN Jakarta Pusat dulu begitu. Ya. Pak Taufik sebelumnya Betul. waktu gugatan PMA begitu. Iya, gugatan nomor 099. Komardin Ya, sama. juga begitu. Betul, Nah, betul. tiba-tiba ini lewat Ya, ya. fase itu dan kemudian Iya. sekarang pembuktian. Apa iya? Nah, gitu. Oke. Gitu. Paling mau nambahkan? Iya, memang istimewa ya jadinya. Iya. Kayaknya PN makanya kita Surakarta rame-rame ini. ya. Ya. Kita rame-rame ke sini Iya, itu dalam betul. rangka itu. Ya, makanya menjawab pertanyaan Anda berdua, saya tadi kan mengatakan 60 itu yang 40 itu milik Tuhan ya, Iya, iya, milik iya. Tuhan. Kenapa? Itu secara teori saja. Ketika orang eksepsi ditolak itu berarti kan nanti kan ada skenario pemeriksaan bukti, pemeriksaan saksi. Salah satu saksinya adalah ahli, misalkan nanti Bang Remy kita hadirkan sebagai ahli tata negara, kemudian Rai Suryo kita hadirkan sebagai pakar telematika, kemudian Bu Dr. Tifa sebagai neuropolitika, dan Rismon Sianipar kita minta untuk mengaji Rismon Sianipar. Rismon Sianipar untuk mengaji Rismon terkapar bukan. bukan Digital forensik. Rismon Sianipar untuk melakukan kajian digital forensik. Jadi sesungguhnya saya pun berharap hakim ini tidak sakit kembung, hakim tidak masuk angin. Karena nanti kan ada 3 skenario tuh Bang Refli sama Fadli. Kita sama-sama lawyers ya, bukan lawyer. Jadi kita punya 3 skenario. Satu, bahwa gugatan itu mungkin sepenuhnya ditolak. Kalau tidak diterima nggak mungkin. Ditolak itu mungkin karena mungkin ya yang terburuk kita tidak pernah bisa memperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Aneh nih. Padahal kalau gugatan perdata itu kewajiban pembuktian itu ada pada penggugat dan tergugat ya. Oke. Kemudian jadi bisa saja nanti karena kita tidak mampu menghadirkan ijazah asli dan sepertinya itu seperti belut putih kecemplung tong yang berisi oli juga ya kan, susah banget itu nangkepnya begitu ya. Nah, Sudah belut, licin. belutnya warna putih itu kan langka. Belut putih. Masuk kecemplung oli. Iya. Olinya oli nomor 1 lagi. Ya Allah. Terus yang kedua bisa aja skenario bahwa dikabulkan sebagian ya. Dikabulkan sebagian bahwa satu, pengadilan negeri pasti dinyatakan berwenang mengadili, namun pengadilan negeri tidak berwenang menghadirkan secara paksa keberadaan ijazah ya. Berarti, ya. Ya, pasti itu nanti seperti itu. Yang ketiga, ya ini yang kita semua berharap dikabulkan seluruhnya. Bahwa pengadilan negeri berwenang, bahwa pengadilan negeri bisa memerintahkan seperti harapan itu di online kan semua pertanyaan begitu. Ada Bang Taufik, tolong pesan kepada hakim untuk menghadirkan ini, sudah saya sampaikan ya. Yang ketiga bisa saja dikabulkan semuanya bahwa hakim akan memerintahkan kepada yang namanya Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo untuk datang ke persidangan atau kuasa hukumnya atau orang yang dikuasakan untuk datang di pengadilan menunjukkan ijazah. Itu selesai, dan itu yang diharapkan oleh jutaan pasang mata yang ada di Indonesia atas persidangan di Surakarta. Nah, ini saya justru mau tanya ini sama Bang Refli ya, pakarnya tata negara. Boleh nggak saya mengatakan saya menggugat
UGM dan rektor karena dia penyelenggara negara, boleh nggak sah tidak saya mengatakan bahwa mereka ini penyelenggara negara? Karena di dalam eksepsi mereka mengatakan perguruan tinggi itu bukan penyelenggara negara. Nah ini aku mau tanya sebagai ahli tata negara gimana menurut? Jadi kita pendekatannya dua, pendekatan kelembagaan. Kelembagaan, ya. Jadi lembaga itu ada yang namanya lembaga negara. Lembaga negara. Ada lembaga yang bukan lembaga negara. Bukan lembaga negara. Lembaga swasta kan. Ya. Nah, lembaga negara itu adalah salah satu pendekatannya adalah biaya biasanya. Biaya gitu, ya. Sepanjang dia dibiaya oleh negara, maka bisa dikatakan lembaga negara. Oh, salah satu Indikator. Terus indikator yang lain. Jadi untuk indikator pertama itu biaya. Tetapi tentu proses penyelenggaraan institusi tersebut banyak melibatkan negara kan? Iya. Seperti misalnya dalam pemilihan rektor. Kita tahu kan ada suara menteri dan lain sebagainya. Kemudian penyebutan negeri kan begitu. Kalau kita bandingkan ada perguruan tinggi negeri, perhitungan swasta. Kemudian kita juga lihat status dari pegawainya yang masih mayoritas adalah ASN, aparatur sipil negara. Ada juga yang memang pegawai yang kontrak ya. Dosen kontrak ya. Dari situ maka kita tidak bisa mengatakan UGM itu bukan penyelenggara negara, bukan institusi yang terkait dengan negara, dan kemudian rektor UGM itu penyelenggara negaranya, kan? Karena itu menurut saya kalau mereka berkelit bahwa bukan penyelenggara negara, nggak bisa. Satu lagi misalnya misal apakah rektor itu terkena kewajiban untuk menyerahkan LHKPN? Kalau pejabat rektor terkena dong. Kan LHKPN itu kan laporan harta kekayaan penyelenggara. Jadi salah satu unsurnya itu. Jadi kita banyak ukuran untuk mengatakan bahwa dia adalah penyelenggara negara. Nah, dalam perspektif good governance, clean government, biasanya institusi-institusi yang apalagi fully funded by the state gitu itu biasanya terkena kewajiban-kewajiban untuk transparan, objektif, ya kan? Jangan lupa juga Bang Refli, UGM kan punya kewajiban membayar pajak juga. Dosennya terima gaji, bayar pajak, biaya penelitian dan segala macamnya. Karena itu menurut saya kalau dia mengatakan bukan penyelenggara negara, aneh. Karena semua kita penyelenggara negara. Cuman ada penyelenggara negara yang pejabat negara. Ada yang bukan pejabat negara. Jadi intinya adalah dia menyelenggarakan urusan negara. Urusan apa yang diselenggarakan? Urusan di bidang pendidikan. Saya bilang pendidikan itu bukan urusan negara. Nah, dia menyelenggarakan sebagian urusan pendidikan tersebut. Tentu tidak semuanya. Kan, tetapi dia menyelenggarakan urusan negara di bidang pendidikan dan karena itu dia oleh negara. Itu karena itu saya kira dia terkena kewajiban yang diinginkan oleh pihak Pak Taufik. Begitu. Terima kasih. Salah satu pertimbangan hakim sepertinya seperti itu. Jadi netizen biar tahu ini apa yang kami lakukan ini akal waras benar, punya legal standing, punya tujuan, tidak punya tendensius begitu. Kalau Fadli gimana Fadli? Kalau perguruan tinggi negeri itu kan bagian dari Menteri Pendidikan. Begitu Menteri ya. Pendidikan mendelegasikan kewenangannya kepada Kemenristek Dikti ya, Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada rektor. Untuk apa? Menyelenggarakan pendidikan. Nah, ketika rektor Unila Lampung ditangkap KPK. Ingat karena apa? Karena dia penyelenggara negara, menerima suap. Gitu loh. Jadi konteks itu melekat sesuai dengan undang-undang KKN, termasuk dalam beberapa kategori penyelenggara negara. Jadi saya kira itu mereka hanya mencari-cari alasan saja.